Ya, timnas Indonesia pesta gol saat menghadapi Brunei Darussalam U23. Tak tanggung-tanggung, kiper Brunei Darussalam harus kebobolan 8 gol saat melawan timnas U23 Indonesia. Di laga ini timnas Brunei Darussalam benar-benar tak sanggup melawan Indonesia U23. Bahkan lihatlah kiper Brunei Darussalam. Ia sampai frustasi memungut 8 kali bola yang masuk ke gawangnya. Bahkan para pemain Brunei Darussalam pun sampai tak kuat menghadapi ganasnya para pemain Indonesia. Setelah kemenangan besar 8-0 atas Brunei Darussalam, timnas U23 sementara ini berada di posisi pertama grup A, kemudian disusul Filipina di posisi kedua dengan raihan 3 juga. Di balik itu, pelatih Gerald van den Burg mengancam Jens Schrijven, di mana tak akan dimainkan lagi di timnas Indonesia U23 saat tampil di Piala AFF jika melakukan selebrasi pacu jalur usai mencetak gol. Itu disampaikan van den Burg setelah Jens Schrijven ditanya soal selebrasi pacu jalur selepas mencetak gol. Van den Burg terdengar serius, meski sempat tertawa setelah memberi ancaman. Dalam pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, Jens Schrijven melesatkan 6 gol. Dari jumlah itu, 1 diantaranya dilesatkan melalui titik putih atau penalti. Dengan 6 gol ini, Jens Schrijven menjadi top skor sementara Piala AFF U23 2025. Ya, pemain yang baru direkrut Bali United ini cukup gacor di laga perdana. Berikutnya timnas Indonesia akan menghadapi Filipina Jumat 18 Juli mendatang. Sebelum Indonesia U23 menang 8-0 atas Brunei, secara mengejutkan Filipina juga unggul 2-0 atas Malaysia. Ya, sombong dulu, malu kemudian. Inilah kisah jatuhnya timnas Malaysia U23 yang sempat sombong dengan pemain naturalisasinya, tapi kini akhirnya dipermalukan di depan ribuan pasang mata saat mereka menginjakkan kakinya di Stadion Gelora Bung Karno untuk melakoni laga perdana grup B Piala AFF U23 2025. Lawan pertama mereka adalah Filipina, tim yang secara historis dan peringkat FIFA dianggap sebagai lawan yang lebih lemah. Tapi malam itu semua prediksi terbantahkan. Harimau Malaya justru kehilangan taringnya dan pulang dengan luka mendalam setelah kalah 2-0. Tentu kekalahan ini terasa lebih pahit karena datang setelah euforia besar fans Malaysia atas kemenangan telak mereka atas Vietnam. Skor 4-0 atas Vietnam sempat membuat para pendukung Harimau Malaya bersorak dan sangat sombong. Bahkan fans Malaysia juga sempat menyindir Indonesia karena dibobol Jepang 6-0 pada waktu lalu. Hal itulah membuat fans Malaysia menyindir para pemain keturunan Indonesia. Bahwasanya Indonesia harus belajar mencetak gol ke para pemain naturalisasi Malaysia. Namun seperti pepatah lama berkata, roda selalu berputar. Kini ledekan itu kembali kepada mereka, di mana timnas Malaysia U23 harus menelan pil pahit serupa. Di laga perdana Piala AFF U23 Malaysia harus kalah 2-0 oleh Filipina. Dengan kekalahan ini, Malaysia terjerumus di posisi ketiga klasemen sementara. Ya, ironisnya, Malaysia datang sebagai salah satu tim favorit di grup ini. Dengan skuad muda yang disebut-sebut generasi emas baru, publik Malaysia menaruh ekspektasi tinggi bahwa inilah saatnya Harimau Malaya bangkit di level U23. Namun, satu laga cukup untuk menggoyahkan semuanya. Kini perjuangan Malaysia untuk lolos dari fase grup menjadi semakin berat. Mereka masih harus menghadapi 2 lawan tangguh lainnya, dan tidak ada lagi ruang untuk tergelincir. Jika Malaysia kalah lagi, ini bisa berarti akhir dari perjalanan mereka di turnamen ini. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan dibawa-bawa.